Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Rakayama Putra. Selanjutnya ada rekan saya, Dikri Ihwanuddin. Selanjutnya ada Ibrahim Aji. Dan ada Giski Rahmada Putri. Tugas proyek ini, saya sendiri mengerjakan pre-process dan slide presentation. Lalu rekan saya, Dikri Ihwanuddin, mengerjakan pengolahan statistik, max dan min, lalu record dan editing sampai upload video YouTube. Lalu Ibrahim Aji dan Giski Rahmada Putri mengerjakan pengolahan statistik min, jawab pertanyaan tiap proyek. Pada proyek kali ini, kami membuat program untuk mengolah data statistik dengan inputan berasal dari CSV file. Sebelum mengolah statistik, kami membuat preproses terlebih dahulu dengan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu file yang baru akan disimpan dengan nama datasheet 11 fixed. Program Python ini dibuat untuk mengolah statistik yang berupa min, max, mean, median, dan penghasilan. Ini adalah script dari file preprocess. Di sini ada di line 1 saya mengimport CSV, library untuk mengimport CSV, lalu di read, dibaca, disimpan ke dalam bentuk dictionary. Pada line ke 11 ini adalah ketentuannya, yaitu untuk mengecek NIM, apakah NIM itu tertukar atau tidak. Jadi dari line 16 ini, jika kolom row-nya itu di tugas 1 lebih besar dari 3, artinya berarti dia tidak tertukar. Itu berarti benar itu nilai, maka itu tidak usah ditukar. Lalu begitu if-nya sampai ke line 33. Selanjutnya, ini adalah untuk mengecek apakah ada data double atau tidak. Jadi jika panjang dari ini double check ini variasinya variabelnya maksud saya. Jika sama, berarti itu tidak double. Tapi jadi kalau misalnya dia sama itu berarti itu ada double. Tapi selanjutnya kalau dia itu tidak sama berarti itu tidak ada data yang double. Maka selanjutnya di line 69 ini untuk mengecek anomali. Jadi jika ada nilai tambahan itu nanti itu akan dibuat baru dengan file jenis integer dengan ketentuan yang sudah diberikan. Selanjutnya di line 60 ini untuk mengecek apakah ini ada nilai yang ada anomali juga, misal nilai tugas yang lebih dari 100 itu kan nggak mungkin, atau ada nilai yang minus kurang dari 0 itu juga nggak mungkin. Jadi kalau ada nilai yang lebih dari 100 maka akan kita replace dengan nilai defaultnya 80. Jika ada nilai tugas yang kurang dari 0 maka itu akan kita replace dengan nilai defaultnya adalah 20. Ini terulang terus sampai ke line 67 masih sama. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini masih sama semua dari tugas sampai ke UAS, masih sama pengecekannya. Di line ke 92 ini untuk mengganti tipe data. Jika ada kesalahan dari data yang sebelumnya, maka di preproses ini kita juga mengganti untuk memastikan tipe datanya itu benar. Kita harus menggunakan tipe datanya integer agar nanti bisa diproses selanjutnya. Jadi tidak ada data, memastikan untuk tidak ada data string di dalamnya. Di line 107 ini ada pengulangan untuk mengecek range-nya. Jadi dia akan mengecek selama i-nya itu ada di range dalam panjangnya row-nya itu, dia akan mengecek masing-masing dari check sampai ke change data type. Jadi dia akan mengulang itu semua sampai range yang ada di panjang row itu sudah terpenuhi. Selanjutnya akan mengeprint nilai NIM tugas 1, tugas 2, quiz 1, quiz 2, UTS, dan UAS dengan bentuk CSV file dengan pembatas koma. Di line 119 ini
Kita akan menulis file dengan meng-save-nya dengan ketentuan yang tadi ada di preprocess, yaitu dengan nama dataset 11 fix.csv. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu di sini kita akan mencoba untuk menghitung data dari statistik itu, yaitu untuk mencari nilai terendah sama nilai yang tertinggi gitu. Dengan cara pertama itu kita bakal import terlebih dahulu dataset yang udah di fix tadi. Tadi kan di pre-processing itu kita itu membuat sebuah dataset supaya lebih fix lagi, supaya lebih bagus dan terarah dan sudah diatur lagi sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian setelah dari itu kita upload terlebih dahulu yang dataset yang terbaru itu dengan nama dataset 11 fix CSP. Lalu pertama kita akan mencoba mencari dari nilai yang tertinggi terlebih dahulu. Di sini tuh kita pakainya yang highest. Highest itu kita ibaratkan yang nilai tertinggi dulu dari tugas yang pertama. Nah, kenapa di sini kita pakainya 0? Karena kita maunya supaya nanti kita mencari nilai yang tertinggi, kita itu harus dari yang terendah terlebih dahulu. Setiap misalnya dari tugas 1, kalau tugas 1 tuh ada yang nilainya bisa dari 27. Jadi nanti step to stepnya itu bakal ngekip kalau misalnya 27 itu masih ada yang lebih tertinggi ke 55, jadi nanti yang dikipnya 55 sampai seterusnya. Sampai tugas 1 itu ada yang nilainya 100, berarti itu udah gak bisa ditergantikan lagi tuh. Berarti nanti yang bakal didapat di nilai maksimal di tugas 1 itu 100 gitu. Sampai seterusnya, sampai tugas 2, kuis 1, kuis 2 dan seterusnya, sama untuk perulangannya. Kemudian di sini juga ada yang penghitungan tentang nilai terkecilnya. Di sini kita memakai lowest. Lowest itu hampir mirip seperti yang tadi kita perhitungan di mencari data yang maksimal, yang lebih tinggi. Namun perbedaannya itu di sini kita memulai dari angka yang terbesar terlebih dahulu sampai nanti menemukan angka yang lebih kecil. Misalnya kan di sini di tugas 1 itu yang paling terbesar itu angka 100. Kemudian masih ada yang terkecil tuh, misalnya 60 nilainya. Nah, nanti yang bakal masih di-keep itu 60. Kemudian misalnya di datanya itu masih ada yang paling terkecil daripada 60, yaitu 20. Nah, nanti bakal di-keepnya 20. Kalau misalnya 20 udah gak ada lagi yang lebih terkecil, berarti nanti hasil akhirnya itu lowest dari tugas 1 itu berarti 20. Nah, untuk programnya itu sendiri itu ada yang di line ke-43. Nah, di sini itu perulangan yang tadi, di mana dia itu yang row yang itu yang 45. Nah, nanti itu dia step by stepnya itu seperti yang tadi saya bilang tadi. Kalau misalnya yang highest yang ini nanti bakal ngekip terlebih dahulu dari angka yang paling kecil menuju angka yang paling terbesar sampai gak ada lagi yang bisa ngalahinnya gitu kalau terbesar. Nah, untuk selanjutnya dijelasin untuk rekan saya untuk min. Untuk min balik lagi ke line 36. Di sini ada min tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Ini sama dengan 0 karena set data awalnya itu dimulai dari 0. Lanjut kita pindah ke line 93. Line 93 ini adalah min tugas 1 plus sama dengan integer. Itu berarti plus sama dengan itu berarti menambahkan kenapa integer juga integer agar bisa dihitung rows I tugas 1, berarti rows I itu adalah rows baris yang pertama khususnya untuk kolom tugas 1, berarti ini adalah menambahkan baris khususnya baris tugas 1 khususnya kolom tugas 1 tambahkan semuanya. Begitupun juga untuk yang tugas 2, kuis 1 dan seterusnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya min. Ini kita mencari rata-rata. Rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Misalnya, kalau buat min tugas 1, jumlah data tugas 1 dibagi banyak data dari tugas 1. Kalau tugas 2 sama. Jumlah data tugas 2 dibagi banyaknya data dari tugas 2. Nah, caranya sama, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS, caranya sama seperti yang di atas. Selanjutnya diteruskan sama rekan saya. Selanjutnya ini dari line 108 sampai 126 ini
untuk menampilkan highest tugas 1, highest tugas 1, lowest tugas 1 dan seterusnya itu dengan cara highest tugas 1 itu memanggil plus string, berarti memanggil string nim highest tugas 1 dipanggil lagi, lalu koma with value-nya dipanggil lagi dengan plus string highest tugas 1. Begitupun juga dengan lowest tugas 1, dia manggil plus string nim lowest tugas 1, value-nya juga seperti itu, dan seterusnya sampai dia ke min UAS. Sebelum melanjutkan ke menjawab pertanyaan, di sini tuh ada yang slide keempat. Itu hasil dari running dari program dari kami. Untuk pertama yang ini mekanisme dari dokumentasi program 1 itu, ini tuh menampilkan dari data yang udah di pre-processing tadi, yang udah diatur sedemikian rupa dan lain sebagainya. Kemudian di slide kelima di sini ada hasil running dari highest tugas 1, lowest dan sebagainya yang tadi dijelaskan yang dari printnya itu. Nah, di sini kita menemukan kalau misalnya kayak highest tugas 1 itu dengan NIM-nya itu yang ujungnya itu 7199. Kemudian value-nya itu dia mendapatkan nilai yang 100. Berarti itu emang benar-benar udah nilai yang maksimal. Kemudian untuk yang nilai min-nya, untuk lowest-nya tugas 1 itu di sini itu kita mendapatkan untuk NIM yang 131 ujungnya dengan nilai yang paling terkecilnya itu with value-nya itu yaitu 25 gitu. Dan seterusnya dengan tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS sama UAS juga sama seperti itu. Kemudian yang hasil running yang tadi yang terakhir yang di slide ke-6 itu di sini menampilkan yang rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu yang hasil dari tadi yang udah dihitung. Untuk tugas 1 itu hasil rata-ratanya itu 63, kemudian tugas 2 itu 74, kemudian minnya itu untuk tugas kuisi 1 itu 68 dan seterusnya gitu. Dan selanjutnya itu hasil dari jawaban dari pertanyaan yang telah ditentukan. Solusi dari pertanyaan tiap proyek. Nomor 1, NIM mana yang mendapatkan UTS tertinggi? 1101170205. Nomor 2, NIM mana yang mendapatkan nilai UAS terendah? 1101170147. Nomor 3, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata? 1101170131 dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 4, di mana saja yang mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median. Nilai median kuis 2-nya yaitu 81,5. NIM-nya hasilnya 1101170131 dan seterusnya. Nomor 5, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median? Nilai median tugas 1-nya ada 60 dan NIM-nya sebagai berikut. Nomor 6, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata sebagai berikut. Nomor 8, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari min. NIM-nya sebagai berikut. Sekian dari presentasi kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.